Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afiza Perdolopi dengan NIM 2009110017 dengan dosen pengampu Bapak Dasrul SHMH dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah kelas A akan menjelaskan mengenai teori rahasia bank. Nah, berbicara mengenai teori-teori rahasia bank, maka ada ketentuan mengenai rahasia bank itu, sehingga kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat atau nasabah bahwa bisa jadi bank tersebut sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur baik orang perorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Nah, sehingga demikian terkadang kepercayaan kepada bank sangat diragukan. Nah, akan tetapi terdapat juga ketentuan bahwa karena rahasia bank yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan maupun simpanannya, serta juga kepentingan bank itu sendiri, sehingga dengan demikian maka rahasia bank juga sangat diperlukan. Nah, terdapat dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank. Nah, teori yang pertama yaitu teori mutlak atau absolute teori. Nah, menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Nah, semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkapkan kepada orang lain. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, maka bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang telah ditimbulkannya. Nah, keberatan terhadap teori mutlak ini adalah sifatnya yang terlalu individualitas. Nah, artinya hanya mementingkan hak dari individu atau perseorangan saja. Nah, di samping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat umum, yang dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau merugikan masyarakat banyak. Nah, berdasarkan teori bersifat mutlak ini, rahasia bank itu sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum dan undang-undang sekalipun. Nah, teori mutlak ini sendiri banyak dianut oleh bank-bank yang ada di negara Swiss sejak tahun 1934, yang dimana banyak menuai kecaman oleh beberapa negara yang merasa kepentingannya itu dirugikan. Namun, dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini, dan juga membenarkan untuk membuka rahasia bank untuk hal-hal yang bersifat khusus. Nah, menurut teori ini dapat disimpulkan bahwa artinya bank itu mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Nah, teori ini juga sangat menonjolkan kepentingan dari individu atau nasabah itu sendiri, sehingga kepentingan negara dan masyarakat itu seringkali terabaikan. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori relatif atau biasa disebut dengan teori nisbi. Menurut teori ini sendiri itu rahasia bank itu bersifat relatif atau terbatas, yang artinya semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank itu memang wajib dirahasiakan. Nah, namun bila alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dan hukum, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan itu boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang, misalnya seperti pejabat perpajakan dan juga pejabat penyidik tingkat pidana ekonomi atau pejabat lain yang bersangkutan. Nah, keterbatasan terhadap teori ini adalah rahasia bank itu masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang secara kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena ke dalam proses penyidikan. Nah, dengan demikian dananya tetap aman. Nah, namun dalam teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan atau sense of justice. Nah, artinya kepentingan negara ataupun kepentingan masyarakat umum itu tidak dikesampingkan begitu saja. Nah, apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum, maka rahasia keuangan nasabah itu boleh dibuka atau diungkapkan. Nah, dengan demikian, teori relatif ini itu melindungi kepentingan semua pihak, baik individu atau nasabah, masyarakat, maupun kepentingan negara. Nah,
Di Indonesia sendiri menganut teori relatif ini yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jungto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut teori relatif ini, bank itu diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak. Nah, misalnya seperti kepentingan negara atau kepentingan hukum. Nah, adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi itu diperbolehkan untuk meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai teori-teori rahasia bank. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.